Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Abah dan Buya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Afwan Abah ingin bertanya, bagaimana seseorang dijaga oleh Allah dan orang tersebut di luar dari kesederhanaan dan orang tersebut tidak terlalu menonjol di mata orang lain, Abah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana apa? Itu enggak jelas itu. Apa? Bagaimana orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut di luar dari kesederhanaan, Abah. Dijaga oleh Allah dan orang tersebut keluar dari di luar dari kesederhanaan. Oh. Apakah itu termasuk orang yang dijaga oleh Allah gitu dah? Hah? Iya, Bah. Orang yang dijaga oleh Allah, tapi dia keluar dari kesederhanaan. Maksudnya foya-foya, menghambur-hamburkan uang, artinya keluar dari kesederhanaan. Ilmu sederhana itu adalah ilmu untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Diri kita sendiri, nilai dirimu, keluarkah dirimu dari kesederhanaan ataukah sebaliknya? Kalau dirimu keluar dari wilayah kesederhanaan, artinya wilayah boros, wilayah menghambur-hamburkan duit yang tidak dikeluarkan dengan cara yang baik, maka ini tanda kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tanda seseorang itu tidak dicintai oleh Allah, ya kalau dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri. Cara mensyukurinya digunakan kepada sesuatu yang manfaat dan tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu termasuk adalah minasyaiton. Maka tidak benar kalau ada orang merasa dirinya dijaga oleh Allah tetapi dia termasuk adalah orang yang hidupnya boros, hidupnya berlebih-lebihan, kecuali berlebih-lebihan di dalam berinfak, berderma, ya nggak masalah. Ada namanya ibadur rahman. Dalam Al-Quran disebutkan ibadur rahman, hamba-hamba terkasih itu ada beberapa kriteria. Di antaranya kriterianya adalah kalau infak sedekah itu total gaspol. Kalau infak sedekah total gaspol. Ini kelasnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita infak sedekah Bapak Ibu nggak ada istilah berlebih-lebihan. Kenapa? Yang dikit ikhlas pahalanya gede, apalagi yang gede ikhlas tentu pahalanya lebih gede. Kan gitu. Tetapi Bapak Ibu nggak boleh orang infak sedekah sehingga melupakan kefarduan kewajiban inti dari dia. Contoh, punya hutang jatuh tempo, suka ngebosin orang, suka neraktir orang, itu Bapak Ibu, itu orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dia buang tumpeng mele butir. Punya utang jatuh tempo. Yang wajib diselesaikan hutang jatuh tempo, malah neraktir orang. Ayo sini makan-makan, apa? Bakso, ini apa? Mie ayam, terus ditraktir. Padahal utangnya banyak jatuh tempo. Maka ini adalah maksiat. Ya, maksiat. Tetapi kalau dia nggak punya utang Bapak Ibu, mudah dia untuk berderma, berinfak, sedekah. Contoh Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu nabung setiap bulan dari keuntungan dia usaha bisnis Bapak Ibu ditabung, sisa 10 juta ditabung, sisa 50 juta ditabung, sampai akhirnya kumpul 5 miliar Bapak Ibu.
Di saat sudah kumpul 5 miliar, Bapak Ibu tiba-tiba diinfakkan, disedekahkan buat masjid. Nggak berlebih-lebihan kalau ini. Tidak berlebih-lebihan. Ya memang nggak harus kayak gini. Karena dia pengen 5 miliarnya abadi. Ya kan gitu. Loh kalau beli mobil, ya mobilnya tabrakan rusak, kelar, selesai. Tapi kalau dipakai rumahnya Allah, dipakai pondok, pesantren, abadi. Loh ada orang-orang kayak gitulah. Ini maka termasuk model orang yang dijaga oleh Allah. Urusan pribadinya Bapak Ibu sederhana sekali dia kalau pakai baju Bapak Ibu. Pakai kendaraan sederhana. Tapi kalau infak minimal 1 miliar. Infak minimal ini. Lah itu kalau dalam kebaikan infak sedekah tidak ada istilah berlebihan. Berlebihan itu dalam urusan pribadi kita, keluarga kita itu nggak boleh. Ya kan? Tapi kalau ngormat tamu nggak ada istilah berlebihan. Ibu, Bapak, kalau ngormat tamu, nih dengerin. Ngormat tamu, ibu punya ayam ngasih tempe itu pelit. Paham? Ya? Ibu punya ayam, tamunya dikasih tempe tahu, itu pelit. Tapi ibu bapak punya ayam, kok dikeluarkan ayam, itu memang SOP nyambut tamu. Yang dermawan itu apa Bapak Ibu? Ibu punya ayam, Bapak Ibu disembelihkan kambing. Wah ini dermawan ini. Dan itu nggak ada istilah berlebihan kalau nyambut tamu itu Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada berlebihan kalau nyambut tamu. Makanya kalau kita tengok Bapak Ibu guru-guru mulia kita, kalau ada tamu Bapak Ibu apa jadi keluarkan empal, gentong, siput Bapak Ibu, tamunya 3 tapi semuanya dikeluarkan. Kan kalau urusan tamu nggak ada berlebihan Pak. Kalau urusan pribadi kita berlebihan. Ya, kalau urusan pribadi kita itu berlebihan. Makanya Bapak Ibu pengen nyicipi empang, gentong, ini apa semuanya biar gak ada tuntutannya, nyari tamu Bapak Ibu. Ya kan? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau nggak mau makan kecuali bareng tamu. Nggak mau makan kecuali bareng tamu. Kenapa? Biar nggak ada hisapan untuk pribadinya, semuanya untuk diinfakkan, didermakan kepada tamu. Masa tamunya makan kita nonton kan nggak enak, akhirnya nemenin. Lah itu nggak terlalu dihisap Pak. Tapi kalau makan pribadi terus di kamar terus, itu hisapannya gede itu Pak. Kan? Tapi kalau ngajak nyambut tamu enggak. Makanya berlebihan itu yang enggak boleh dalam urusan pribadi kita, dalam urusan keluarga kita, itu enggak boleh. Tapi kalau urusan nyambut tamu, infak sedekah di jalan Allah, itu enggak apa-apa berlebihan dengan syarat urusan yang fardu, hutang piutangnya yang sudah jatuh tempo harus dibayar dulu, baru boleh infak sedekah. Wallahu a'lam bishawab.